Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Sahibul Bait Mukarram Al-Ustaz Arifin, bagi doa mudah-mudahan Allah dan sehat afiat panjang umur dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan juga para segenap abang-abang di antaranya Ina, Bang Ustaz Wahyu dan juga Bang Khairat. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali bermuajahah di tempat yang mulia, di mana kita masih menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini menjadikan sebab Allah maafkan segala kehilapan kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa batil kiram, summa ila hadratin sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i suhadi wa salihin sadatina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء كبر رباني قادس ومداني محمود سبحاني سيدي سيد محمد بن عبد القادر الجيلاني كساسرة، وإلى حضرة سيد محمد صبني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوس صاحب المؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد عبد الوهاب الشعراني وأصوله وفروعه، ثم إلى رؤوس المشايخ ومشايخنا خصوصا المرحوم المغفور Rabi Jazul bin al-Musarbin ila Rusajal bin Musa Yusuf bin Muhammad alladhina ara min al-jisan wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila rususan bi hadizin al-muttaqin bin Abu Jaduli, wa ila rususan yabdar min Muhammad bin Jadul, wa ila rususan Salim Abdul Qadir wa salam, wa ila rususan Abu Zaid bin Muhammad bin Imyasan, wa ila rususan jadi segitu karena menajasma bila susun Abu Yahya Iman dan Abu Talib bila syukur gurmi dan Zainab bila rugi izin min Sulaiman wa usulihim wa furu'ihim wa faraduhu wa hum wa bibarakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila sahibul qarya sahibul wilayah sahibul barakah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila sahibul qarya من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر ذنوبهم وبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yahdus. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat itu memintakan ampun untuk manusia ma dama ala taharatin, selama manusia itu dalam keadaan suci, wa lam yahdus, dan tidak punya hadas. Ya Ali, wa Ali, man ittasala yawmal jumu'ati ghafarallahu ma bainal jumu'ati ila jumu'ati. Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, maka Allah ampuni baginya sesuatu di antara dosa antara Jumat kepada Jumat.
wa ja'ala dzalika, dan Allah jadikan itu thawaban fi qabrihi, pahala di alam kuburnya, wa taqala ala mizanihi, dan Allah jadikan pemberat di atas timbangannya. Ya Ali wa Ali, alaika bisiwak wallahu a'lam bishawab. Para hadirin remaja jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita bahas tentang wudu, kalau udah selesai wudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 10 kali. Itu Allah akan hilangkan kebingung kita, kesusah kita, Allah akan hilangkan semuanya. Kemudian diajarkan faradda minan taharati fa khudh ma'un wamsahu biyadika rukbatika. Usap setelah berwudu, apabila selesai berwudu ambil air, usapin belakang kita, pundak kita. Dengan kedua tangan kita, wakul, dan katakanlah alaimu, baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanzur ilal ardi, kemudian lihat bumi, lihat ke bumi, wakul, ucapkan alaimu, katakan alaimu, baca doa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu kulla saghiratin wa kabiratin. Siapa orang yang membaca doa setelah berwudu, maka Allah ampunkan, Allah maafkan, Allah berikan ampunan baginya setiap dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Wudu, makanya rapihin wudunya, jangan asal-asalan, jangan cuma cepat cukup pelan. Baca doanya, ya, niat dan doa setelah wudu. Baca surah Al-Qadar sebanyak 10 kali. Makanya wudunya 5 menit sebelum azan. Kalau pas azan gak keburu, ntar kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya Ali wa ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala taharati wa lam yahdus. Wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali, sesungguhnya malaikat itu yastaghfiruna lil insan. Malaikatnya Allah itu memintakan ampun untuk manusia, untuk kita, ala taharatin, madama ala taharatin, selagi langgeng dalam keadaan suci. Jadi kalau mau malaikat yastaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah untuk kita, ya wudu. Doa wudunya batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Bahkan ketika kita berwudu, jangan sekali-kali dilap. Terus setiap tetesan air wudu yang menetes dari anggota tubuh kita, Allah jadikan malaikat yang memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berwudu. Innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala taharatin lam yahdus. Itu malaikatnya Allah memintakan ampun untuk orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Lam yahdus, yang tidak pernah batal, yang tidak pernah hadas. Kentut wudu lagi, kentut wudu lagi. Ini kan kita kadang-kadang maghrib sama isya wudunya beda. Harusnya tahan wudu kita dari maghrib sampai isya, jangan sampai batal. Zikir bukan berarti wudu nih maghrib dan isya mau wudu lagi, aku belum batal tapi main Mobile Legends di luar. Nggak gitu. Maksud menjaga mendawam wudu itu, menjaga wudu itu ketika batal wudu lagi, ketika batal wudu lagi. Tapi ketika menunggu waktu sholat, bukan dipakai untuk lalai, tapi ketika menunggu menjelang waktu isya, dipakai baca Quran, dipakai berzikir. Nah itu baru bisa dipakai wudu maghrib ke wudu isya. Kalau misalkan wudu maghrib dipakai ke wudu isya tapi tongkrong, main Mobile Legends, ngobrol lagi orang lewat, nah itu bisa membatalkan wudu. Walaupun kita nggak kentut ngeliatin cewek lewat, itu cakep banget ya, nafsu. Pahala wudunya jadi wudunya jadi nggak sempurna.
pakai zikiran, tungguin habis sholat isya nih biar pakai wudu isya ke subuh. Terus saya punya guru wudu isya dipakai wudu subuh, zikiran aja. Bahkan saya dapat kisah, saya dapat cerita, saya punya mertua wudunya isya sholat sunnah jam 10 duduk zikir sampai subuh, itu sholat subuh pakai wudu isya. Saking kuatnya duduk zikiran, sama kayak kita, kayak kalian lah. Saya mah nggak bisa. Kalian wudu isya sampai pada waktu subuh, sholat isya nya setengah 4. Bukannya wudu isya ke subuh itu memang belum sholat isya, nungguin subuh. Ya, ini jangan batal wudu lagi. Kalau mau dapat memintakan malaikat, memintakan ampun kepada Allah selama madama ala taharatin lam yahdus, selagi dia dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Wudu, dawa wudunya, saya juga belum dawa wudu sih. Wudunya mau sholat doang, tapi belajarlah sama-sama. Kita belajar sama-sama memperbaiki wudu dan mendawa wudu. Bahkan ketika mau tidur kita berwudu, ketika kita meninggal dunia saat itu, maka kita insya Allah mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Kalau kita tidur punya wudu, man ma'ala wudu'in fa adrakul mauta fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahid. Siapa orang yang tidur ala wudu'in, dalam keadaan berwudu, fa adrakul mauta, kemudian orang itu menjumpai kematiannya fil lailati fi tilkal lailati, pada malam itu. Jangan nih kita mau tidur nih wudu, saat tidur kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kita menjumpai kematian kita. Sedangkan orang yang tidurnya nggak tetap membatalkan wudu, iya, membatalkan wudu. Tapi sebelum kita tidur kita berwudu, itu tercatat orang yang bersih karena berwudu sebelum tidur. Fadrakahul mauta, pada saat itu orang tersebut menjumpai kematian fitil kalailati, pada malam itu. Fa huwa indallahi syahidun. Maka ketika dia menjumpai kematian pada malam itu, tertidur saat punya wudu, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah seperti orang yang mati syahid, bahkan matinya dalam keadaan syahid. Kalau kita punya wudu, makanya kita kalau tidur mimpinya setan, orang cuci kaki aja kagak, apalagi wudu. Ya kali aja, ya nggak usah muluk-muluk. Kalau berjumpa Nabi dalam mimpi mungkin jauh banget kali kita, karena kita masih sering maksiat, membuat sesuatu yang subhat. Mungkin jauh berjumpa dengan Nabi. Minimal dalam wudu kita berdoa Allah, berharap Allah matikan kita dalam keadaan suci. Walaupun kita nggak dimatikan saat itu, kita berharap minta Allah berjumpa sama kita punya guru aja dalam mimpi. Kalau Nabi kejauhan kali, sama guru aja kadang-kadang kita sulit bermimpi. Kenapa? Hati kotor, hati dengki, masih sering berbuat dosa, masih sering maksiat. Maka ketika kita tertidur, kita sulit berjumpa dengan guru kita dalam mimpi. Kalau sama Nabi kejauhan, minta Allah ya Rabbi, ya walaupun gak menutup kemungkinan gitu. Kalau kita udah bersihin hati, dawa wudu, kita mau tidur wudu, ya minimal kita mimpilah sama guru kita. Ini jangan mau habis dari mana-mana, mau tidur langsung plak aja, keleyap, tahu tidur, cuci kaki kagak, apalagi wudu. Pas bangun ngerasa capek, tanya mama, apa lu dong capek banget? Gue kejar-kejar setan mah. Ya iya, orang tidurnya kagak wudu. Makanya dawa wudu. Agar apa? Agar malaikat memintakan ampun selama kita dalam keadaan suci. Man tawaddu ala tuhrin kataba kutiba lahu asra sanati.
Siapa orang yang berwudu tujuan untuk bersuci, maka Allah catat baginya 10 kebaikan. Oh, kalau kita doa wudu tuh, setiap kita berwudu Allah catat pahala 10 kebaikan. 5 waktu sholat berarti 5 kali kita berwudu, berarti kita udah mendapatkan 50 kali kebaikan. Coba kalau kita sholat duha, coba kalau kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, atau kita batal dikit wudu, kekeh dikit wudu, ngedawam wudu, berapa kali kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena kita mendawam wudu. Gak punya wiridan apa-apa, udah wudu aja dawam. Gak punya pelet buat meter perempuan, wudu. Secakap-cakapnya orang kalau gak pernah berwudu jelek. Tapi sejelek-jeleknya orang kalau rajin wudu mengkilap mukanya. Makanya kosmetik yang paling mahal itu bukan bedak-bedak yang bermerek, tapi cucuran air wudu yang membasahi wajah kita. Biar kalau ke salon kapan hari juga kalau nggak pernah wudu maka kilo kalau dilihatnya. Gak enak berarti lihat. Kusut aja. Itu tanda orang yang nggak pernah wudu tuh. Tanda orang yang nggak pernah wudu di dunia aja pandangan raut wajahnya udah kusut, apalagi di akhirat. Tapi kalau orang yang rajin wudu, apalagi wudunya rapi, baca doa, baca surah Al-Qadar 10 kali setiap habis wudu, itu kebingungnya Allah angkat, Allah ganti kebahagiaan, raut wajahnya pun tersenyum dengan kebahagiaan. Di dunia udah Allah buktikan, di akhirat wajahnya bersinar, mulutnya berseri-seri tersenyum. Kalau orang yang rajin wudu. Oke, kalau melihat kaca, ngacanya di kaca, jangan di air. Kalau di air muka kita nggak dantak. Tapi kalau ngacanya di kaca, jelas kelihatan raut wajah kita. Kalau kusam dilihat nama kita sendiri gak enak dipandang, berarti kita belum rapi dalam berwudu. Kalau aku jelek amat ya. Nah, wudunya rapi. Jangan pakai macam-macam, muka mah udah wudu aja wudu. Wudunya yang benar, niatnya, tata caranya, baca doanya, ini kan diajarin. Habis selesai ngusap kaki, baca inna anzalna 10 kali, baca asyhadu alla ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah banyak tauhid wa ja'alna taqwa wa ja'alna min ibadika shalihin. Lihat lagi ke bumi, baca lagi doanya. Selain Allah angkat kebingungan kita, kesulitan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita dengan cara berwudu. Makanya wudu. Makanya wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama ala taharatin wa lam yahdus. Sesungguhnya malaikat itu memintakan ampun kepada setiap manusia selagi dalam keadaan suci, tidak berhadas. Ya Ali wa ya Ali, man tasala yawmal jumu'ati ghafarallahu ma bainal jumu'ati ila jumu'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa taqala ala mizanihi. Wa ya Ali, wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali yang selanjutnya, man tasala, siapa orang yang mandi yawmal jumu'ati pada hari Jumat, ghafarallahu ma bainal jumu'ati, maka Allah ampuni baginya segi antara Jumat ila Jumu'ati kepada Jumat yang lain. Ini Jumat ini kita mandi nih, itu dapat ampunan Allah sampai Jumat ke depan. Jumat depan mandi lagi, dapat ampunan Allah sampai Jumat ke depan. Makanya mau sholat Jumat itu mandi. Ya emang sunnah, tapi istimewa. Jangan sholat Jumat tiba sholat, doang wudu, doang mandi kan enggak. Wah, habis kerja nggak mandi, aroma nggak sedap kan, kayaknya nggak enak dicium. Mandi makanya ketika rame-ramenya ya masjid-masjid ditutup karena saat itu fenomena yang besar, harusnya umat Islam itu nggak harus diajarin emang. Karena Islam mengajarkan kebersihan. Mau sholat Jumat dia mandi, gak bakalan terkena sesuatu yang fenomena besar pada saat itu ketika berada di dalam masjid. Tuhan ditutup. Karena pasti
pasti dia mandi. Ya nggak mandi minimal banget wudhu lah, kan cuci tangan. Minimal banget wudhu. Gitu. Kalau kita mau dapat pahala Jumat yang banyak, ya mandi sebelum berangkat mandi. Tuh mandi tasala yaumal jumu'ati, Allahumma bainal jumu'ati wal jumu'ati. Ketika dia mandi pada hari Jumat, Allah ampuni dosa-dosanya di Jumat itu sampai Jumat ke depan. Ilal Jum'ati, Jumat itu sampai Jumat ke depan. Bahkan tidak hanya itu, wa ja'ala dzalika thawaban fi qabri wa taqala ala mizani. Bukan hanya ampunan saja yang Allah berikan, tapi ketika dia mandi pada hari Jumat, Allah jadikan tuh setiap cucuran air yang membasahi badannya ketika mandi mau Jumat menjadi pahala fi qabrihi, di alam kuburnya, wa taqala ala mizani, dan menjadi pemberat di atas timbangannya. Makanya mandi. Ini kita udah paham nih, udah tahu, udah ngaji. Besok Jumat mandi. Bisa jangan mandi Jumat? Bisa kan? Nawaitul ghusla li rafil hadasil. Nawaitul ghusla li rafil hadasil. Akbari boleh, asgori boleh. Niat kan? Mandi min yaumil jum'ati sunnatan lillah kita. Pakai hari Jumatnya, aku niat mandi Jumat sunnah karena Allah tuh dapat pahala di alam kubur, menjadi pemberat di atas timbangan, mendapatkan ampunan dari Jumat yang satu ke Jumat yang satu. Makanya mandi, wudunya rapihin, mau sholat Jumat harus mandi, jangan nggak mandi. Itulah wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, agar kita mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Ya Ali wa Ali, alaika bisiwaki fa fihi 24 fadilatun fid din wal badan wallahu ala bisawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Insyaallah besok kita bakal membahas wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali tentang bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada majelis taklim, mudah-mudahan segala niat dan hajat Allah kabul, dan mudah-mudahan Allah maafkan segala kehilapan kita. Dan ini kan minggu terakhir saya di sini di bulan ini, jadi saya kembali mengundang kepada abang-abang agar kiranya bisa hadir pada tanggal 4 November 2022. Yaitu kalau nggak salah itu masuk tanggal 3 atau 4 Rabiul Tsani. Itu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta berbagi gembira kepada adik-adik yatim. Jatuhnya hari Jumat malam Sabtu, waktunya 19.30 sampai dengan selesai. Sholat akan dihadiri oleh para aparatur pemerintah, para segenap umara, dan juga para ulama, para setempat. Insyaallah akan diisi dengan tausiah oleh Ustaz Ahmad Khan. Insyaallah beliau akan hadir bila tidak ada halangan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Allah datangin duitnya, Allah gampangin, Allah lancarin dengan berkah majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah datangkan para dermawan untuk demi tegak siarnya Islam di tengah-tengah kampung, khususnya di kampung saya yang akan saya adakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nafi'an wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
ومن يتق الله ومن يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل مصاب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرزق والتيسير وتبلغ لنا بها أبواب الرزق والتيسير وتمنى بها ولي وناصرا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian penantunya bagaimana telah momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.